lagi dengan saya Serik Natalina, Koordinator Wilayah Kalbar 2. Kali ini saya akan membuat video tentang pemanfaatan jamban sehat. Video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas akhir dari pembelajaran Training of Trainer TOT Stunting 2021 yang merupakan kerjasama antara Kementerian Sosial melalui Balai Diklat dengan Tanoto Foundation. Jadi dalam video ini saya akan memberikan pembelajaran bagaimana cara pentingnya jamban sehat itu sendiri, kemudian identifikasi kriteria jamban sehat, kemudian tantangan atau kendala yang dimiliki oleh KPM dalam menyediakan jamban sehat, serta apa solusi atau cara untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan KPM dalam pemanfaatan jamban sehat. Jadi video ini saya lakukan simulasi kepada beberapa KPM atau beberapa objek yang saya di sekitar saya. Oke, kita perhatikan videonya ya. Selamat siang ibu-ibu. Pada pertemuan kelompok Danau hari ini kita akan membahas modul 7 sesi 12. Sebelumnya kita sudah membahas tentang di sesi 11 kemarin cuci tangan pakai sabun. Nah, di sesi 12 ini kita akan membahas tentang mendukung pemanfaatan jamban sehat. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi ini, ibu-ibu akan memahami pentingnya pemanfaatan jamban sehat. Itu yang pertama. Berikutnya juga kita mengetahui kriteria jamban sehat. Apakah sudah betul nggak jamban yang di rumah ibu-ibu? Kemudian, jika belum punya jamban, kita akan memahami apa tantangan yang dihadapi ketika ingin memakai jamban sehat. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Itu ya ibu-ibu kira-kira ya. Nah, sekarang saya kasih ilustrasi seperti ini. Ibu-ibu semua sudah tahu jamban kan? Jamban itu WC atau ini ya biasanya disebut WC kalau di daerah kita. Nah, sekarang misalnya saat pertemuan kelompok seperti ini, ada ibu yang bawa anak, misalnya Bu Martani bawa anak, usianya 5 tahun, dia ingin buang air besar. Nah, kira-kira kemana tempatnya? Saya kasih pilihan nih, ada WC, kemudian yang kedua itu ada WC bersih, yang kedua lagi ada kebun atau lahan terbuka di pinggir di daerah sekitar sini. Kemudian yang ketiga itu di sungai, karena kita dekat danau ini ada sungai. Nah, kira-kira kemana tempat yang pas? Oke, benar sekali. Jadi kita harus ke WC atau jamban yang bersih, bawa anak ke situ. Nah, kenapa? Karena jika kita buang air besar di tempat terbuka, maka itu akan mencemari tanah, air, dan udara. Jadi dengan begitu nanti akan semua kotorannya tersebar di tersebar di semua tempat. Kemudian air yang tercemar oleh pembuangan tinja itu bila tidak dikelola dengan baik, maka akan dikonsumsi, kemudian akan diminum sehingga tidak bersih. Itu akan mengganggu sistem pencernaan, maka akan terserang penyakit diare, disentri, dan kolera. Kemudian perhatikan nih, ada gambar nih. Tadi kan misalnya Bapak Ibu enggak ini bisa lihat di sini dia ada gambarnya. Nah, di situ ada kotoran manusia, itu ada siklusnya, dibawa oleh lalat, kemudian akan masuk ke makanan, kemudian di tanah juga masuk ke makanan, kemudian juga mencemari air, kemudian tangan kita pakai untuk makan, akhirnya masuk ke mulut manusia. Nah, itu yang bisa membuat diare, disentri, kolera. Nah, itu adalah salah satu faktor penyebab stunting. Jadi kita harus mencegah stunting ya, karena tujuannya begitu. Kemudian lanjut lagi. Nah, apa saja kriteria dari jamban bersih atau jamban sehat? Nah, ibu-ibu ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu nih saya jelaskan. Ada 8 kriteria. Yang pertama itu adanya dinding atau atap pelindung, jadi nggak bisa dibiarkan terbuka seperti ruangan terbuka saja. Kemudian kedua, adanya sabun, air, dan alat pembersih. Paham ya ibu ya? Kemudian berikutnya lagi harus ada penerangan yang cukup, jadi nggak bisa gelap-gelapan jamban itu, nanti ada hantu di situ. Kemudian adanya ventilasi udara supaya ada siklus udara yang lancar. Kemudian lantai dan jamban itu harus dibersihkan, jadi lantainya nggak boleh kotor. Kemudian jauh dari tempat atau sumber air minum atau sumur, jaraknya sekitar 10 sampai 15 meter. Kemudian kotoran dan tinja tertutup, jadi tempat pembuangan kotoran dan tinja itu harus tertutup. Dan terakhir, lantai harus landai atau miring ke arah lubang pembuangan, itu supaya airnya tidak tergenang. Nah, kemudian itu terakhir lagi, coba klik yang ini. Nah,
setelah kita mengetahui kriteria penggunaan jamban sehat, selanjutnya kita akan mengetahui cara memelihara jamban sehat. Jadi kita sudah tahu kriterianya, sekarang harus dipelihara. Yang pertama, kita perhatikan cara memeliharanya adalah bila ada hal kita harus perhatikan. Yang pertama, di dalam jamban harus tidak ada kotoran yang terlihat. Jadi nggak ada, kita harus ini ya. Jadi kalau ada kotoran yang terlihat segera dibersihkan. Kemudian berikutnya lagi, di dalam jamban itu harus ada teratur. Jadi harus dibersih secara teratur, itu supaya kita bisa ini, jambannya harus dibersih secara teratur sehingga jamban harus dalam keadaan yang bersih. Kemudian tersedia alat pembersih, sabun dan sikat serta air bersih. Kita lanjut lagi. Kemudian lantai jamban hendaknya selalu dibersihkan dan tidak ada genangan air. Lanjut, tidak ada serangga, kecoa atau tikus yang berkeliaran di jamban tersebut. Kemudian terakhir, jika ada kerusakan segera diperbaiki. Nah, kita lanjut lagi ke berikutnya. Setelah kita mengetahui bagaimana cara memeliharanya, sekarang saya ingin tanya, ibu-ibu sini ada yang belum punya jamban? Ada, Bu. Nah, ada ya yang belum punya jamban di rumahnya ya. Nah, apa masalah sehingga nggak punya jamban? Tantangannya apa? Biaya, Bu. Kurang biaya, nggak bangun jamban itu nggak bisa pakai uang sedikit gitu. Kemudian berikutnya apa lagi? Karena rumah sendiri, Bu. Oh, rumahnya sempit gitu. Itu ya. Kemudian ada nggak sini yang udah biasa tinggal ke sungai atau tinggal ke hutan samping rumah? Biasa, Ada kan? ada. Nah, jadi itu beberapa yang Ibu sebutkan itu memang hambatan atau tantangan. Yang pertama itu adalah tidak memiliki biaya yang cukup untuk membuat jamban, karena jamban itu nggak murah. Yang kedua itu terbatasnya lahan atau ruangan di area sekitar rumah. Kemudian yang ketiga, terakhir itu ada tradisi udah biasa BAB di kebun atau di tepi sungai. Itu tantangannya. Berikutnya, nah itu adalah kendalanya. Kenapa tidak menggunakan jamban sehat? Sudah pasti setiap KPM sudah pasti memiliki kendala seperti itu jika di rumahnya belum ada jamban sehat. Kemudian kita lanjutkan lagi nih. Jika tidak memiliki jamban sehat di rumah, kita bisa menggunakan jamban atau WC umum yang disediakan oleh pemerintah atau Pemda, pemerintah desa biasanya itu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita punya jamban umum di sekitar rumah kita ini? Ya, betul, kita harus melakukan pembersihan, bisa kerja bakti atau gotong royong bersihkan. Jangan nanti jambannya dibiarkan kotor-kotor aja gitu ya. Kemudian kita bisa menghias jamban umum tersebut ya, supaya enak dipakai. Jadi jangan nggak tanggung jawab mentang-mentang itu milik bersama, tiba-tiba kita ya udah pakai aja. Habis itu nanti kotor-kotor ya terserah gitu ya. Kita harus menjaga dan merawatnya. Paham ya ibu-ibu ya? Paham. Oke, nah sekarang jika tidak ada atau tidak memiliki jamban di sekitar kita, artinya nggak ada jamban umum nih, apa yang bisa kita lakukan? Nah, pertama itu ibu-ibu kan dapat bantuan PKH ya. Jadi bikin jamban tadi nggak murah. Yang bisa kita lakukan yang pertama, bisa satu kelompok danau ini bisa bikin arisan jamban. Jadi dari bantuan PKH itu ditabung sama-sama. Jadi bisa bikin arisan jamban untuk semua. Jadi nanti biar ketika saya datang lagi, oh ternyata semua rumah di sini sudah memiliki jamban. Yang kedua, bersama pemerintah dan warga membuat jamban umum. Ini untuk jamban umum ya, supaya nanti ada terbentuk juga kelompok pemeliharaan jamban. Karena jamban umum itu harus dipelihara. Yang terakhir, itu bisa mengusulkan bantuan kepada pemerintah pusat yang disalurkan melalui puskesmas dan desa. Jadi bisa dilakukan melalui forum musyawarah desa, melalui pendamping. Di sini ada pendamping PKH kan? Ada. Nah bisa. Jadi itu nanti bisa musyawarah desa mengajukan ke pemerintah pusat, bisa melalui puskesmas atau pemerintah desa. Gitu kira-kira ibu-ibu ya? Ya, Bu. Paham ya ibu ya? Aduh anaknya mau nangis. Nah, jadi kita harus upayakan pemanfaatan jamban bersih dan sehat untuk mencegah penyakit yang bisa menyebabkan stunting. Jadi ibu anaknya nanti nggak usah stunting ya. Jadi cucu ya bu ya, nggak boleh stunting. Dia harus tinggi dan besar gitu ya. Jadi nggak ada gagal tumbuh, gagal kembang dan gagal metabolisme. Ya. Paham ibu-ibu sampai di sini? Paham. Oke, saya mau tanya lagi nih. Nah, ibu-ibu kita sebentar lagi mau habis materinya. Saya mau tanya. Jadi mengapa alasan kita harus menggunakan jamban sehat? Apa alasannya ibu-ibu? Tadi udah kita bahas nih, kira-kira apa? Ya, Saya bersih, Bu. oke ini saya bacain karena terlalu ini ya. Saya bisa bacain ke ibu-ibu, nanti ibu-ibu review sendiri ya.
Ini pertama, air yang tercemar oleh pembuangan tinja yang tidak kelola dengan baik itu akan mengakibatkan makanan dan minuman yang dikonsumsi keluarga tidak bersih sehingga mengganggu pencernaan, akhirnya diare, disentri dan kolera gitu ya. Kemudian berikutnya, BAB di tempat terbuka, kotoran dan tinja itu mencemari tanah, air dan udara sehingga menimbulkan bau dan mengundang lalat yang membawa penyakit. Yang terakhir, praktik BAB sembarangan itu tidak akan menggunakan CTPS, cuci tangan pakai sabun sehingga kuman melekat di tangan, masuk ke mulut, akhirnya menjadi penyakit. Itulah penyebab stunting salah satunya gitu ya. Paham ibu-ibu? Dicatat ya. Kemudian ada 8 kriteria jamban sehat tadi. Ada yang ingat? Harus ada apa aja? Ada ventilasi udara. Oke, salah satunya harus ada ventilasi udara. Kemudian apa lagi? Apa lagi kriteria jamban sehat tadi? Kemudian selain ventilasi udara itu harus ada dinding dan atap pelindung. Kita baca sama-sama nih, lihat di sini. Kemudian ada sabun, air dan alat bersih. Berikutnya lagi ada penerangan